Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, sekarang kita melanjutkan pelajaran Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in. Sekarang sudah pertemuan ketiga dan kita akan membahas tentang aqsamun najasah, macam-macam najis. Begitu juga akan menjelaskan izalatun najasah wa tatshiruha, cara menghilangkan najis dan mensucikannya, dan juga akan dijelaskan najis-najis yang dima'fu atau dimaafkan. Begitu juga dijelaskan tentang al-awani atau hukum yang berhubungan dengan wadah. Baik, kita mulai dari aqsamun najasah. Najis itu ada 3. Yang pertama najis mughallazah, yang kedua najis mukhaffafah, dan yang ketiga najis mutawassithah. Apa yang pertama itu najis mughallazah, yaitu adalah najis dari anjing dan babi. Adapun najis mukhaffafah adalah najisnya anak kecil laki-laki atau air kencing anak laki-laki yang mana belum makan kecuali air ASI, susu ASI dari ibunya, dan belum mencapai 2 tahun. Umurnya belum mencapai 2 tahun. Maka cukup untuk membersihkan najis tersebut yaitu air kencingnya laki-laki, anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun tersebut dengan apa? Dengan memercikan air. Cukup dengan memercikan air. Dan yang ketiga adalah najis mutawassithah. Apa najis mutawassithah? Najis mutawassithah adalah setiap najis selain najis dari anjing, babi, dan juga najis anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Itu semuanya masuk dalam najis mutawassithah. Maka cara membersihkannya apa? Dengan membasuh atau mengguyur air cukup 1 kali apabila sudah hilang. Tetapi kalau misalkan najisnya belum hilang, harus ditambah. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkan najis dan cara mensucikannya. Sesungguhnya najis atau bentuk dari najis itu sendiri seperti apa? Seperti anjing, babi, mayit atau bangkai, darah, air kencing, dan lain-lainnya itu sama sekali tidak bisa disucikan. Ain dari najis tersebut itu nggak bisa disucikan. Contoh, air kencing apakah bisa disucikan? Nggak bisa. Apalah kotoran hewan bisa disucikan? Nggak bisa. Yang bisa disucikan apa? Baju yang terkena air kencing, baju yang terkena kotoran hewan itu bisa disucikan bajunya. Cuman kalau misalkan air kencingnya itu sendiri, kotoran hewannya itu sendiri tidak bisa disucikan. Makanya ain dari najis itu sama sekali tidak bisa disucikan. Tetapi ada beberapa pengecualian. Yang pertama adalah khomer. Khomer itu hukumnya najis. Air khomer itu najis. Nah, ketika air khomernya kita biarkan, maka air khomer akan menjadi cuka dengan sendirinya. Atau hanya kita taruh di suatu tempat, kemudian air khomer itu berubah menjadi cuka, maka hukumnya menjadi suci.
Ketika khomer sudah berubah menjadi cuka, maka hukum cukanya suci. Dengan syarat apa? Dengan syarat khomernya itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Adapun kalau misalkan khomer itu berubah menjadi cuka tetapi dengan suatu tambahan zat atau sesuatu yang lain, maka nggak bisa menjadi suci secara mutlak. Khomer bisa menjadi suci apabila sudah menjadi cuka dengan sendirinya. Tetapi apabila khomer itu menjadi cuka dengan tambahan sesuatu yang lain, maka walaupun sudah menjadi cuka, hukumnya tetap najis secara mutlak. Pengecualian yang kedua adalah al-ma'e ghairul ma', suatu cairan selain air. Itu apabila terkena najis, ada suatu cairan terkena najis, itu tidak bisa disucikan karena itu adalah sesuatu yang cair, jadi nggak mungkin bisa disucikan. Tetapi ada suatu qil atau pendapat dari para ulama yang memungkinkan untuk mensucikan sesuatu yang cair tersebut. Ada sesuatu cair terkena najis, sebagian ulama berpendapat bisa mensucikannya. Caranya dengan apa? Dengan menambahkan air ke benda cair tersebut hingga najisnya itu sampai terapung, muncul di permukaan. Kemudian tengah-tengah dari wadah tersebut dilubangi. Ketika dilumbangi, maka al-ma'e atau cairan yang terkena najis tersebut itu akan turun. Kemudian kita harus memisahkan atau ditutupi agar najisnya itu nggak ikut keluar. Jadi ada wadah yang isinya adalah benda cair dan itu terkena najis di atasnya. Cara mensucikannya apa? Dengan menambahkan air, kemudian tengah dari wadah itu dilubangi. Ketika dilubangi, airnya atau cairan itu akan jatuh ke bawah, dan najisnya itu nggak boleh sampai jatuh ke bawah. Jadi tetap najisnya itu ditahan di wadah tersebut. Nah, ini sebagian ulama berpendapat bahwa air yang sudah disucikan seperti cara tersebut itu hukumnya sudah suci. Kemudian yang ketiga adalah kulit yang najis sebab sudah menjadi bangkai. Kulitnya bangkai hewan yang sudah mati itu hukum asalnya adalah najis, tetapi bisa disucikan. Cara mensucikan kulit hewan yang sudah jadi bangkai itu dengan apa, atau sudah mati itu dengan apa? Yaitu dengan cara disamak. Nanti ada pembahasan khusus tentang samak ini. Kecuali ada beberapa kulit yang tidak bisa disucikan. Kulit hewan apa itu? Yaitu kulit hewan anjing dan hewan babi, karena kenajisan keduanya itu secara mutlak tidak bisa disucikan. Liqaulihi, dalil bolehnya menyamak suatu kulit itu apa? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhuma ihabin dubiha faqad tahura. Kulit binatang apapun jika disamak maka jadi suci hukumnya. Ini dalil dari hadis. Nah, tadi menjelaskan tentang ain najis, itu tidak bisa disucikan sama sekali kecuali 3 pengecualian yang tadi saya sebutkan. Apa? Khomer yang menjadi cuka, cairan yang selain air, dan kulit bangkai yang najis. Nah, sekarang menjelaskan tentang al-mutanajis. Apa al-mutanajis? Itu barang yang terkena najis.
tadi menjelaskan tentang ain najis atau bentuk dari najis tersebut, sekarang menjelaskan sesuatu yang terkena najis. Nah, sekarang cara membersihkan sesuatu yang terkena najis itu dengan ayu gisal marratan wahidah, itu dengan membasuh satu kali. Dengan apa? Dengan air suci yang mensucikan, atau bisa disebut dengan air mutlak, seperti yang pembahasan pertemuan pertama yang sudah dijelaskan air mutlak itu apa. Dan tidak disyaratkan itu untuk memeras barang yang terkena najis tersebut menurut qaul yang ashah. Jadi apabila di sini terkena najis, maka pakaian ini, yang tangan ini kita basuh aja, dan enggak disyaratkan untuk memeras baju yang terkena najis ini, enggak disyaratkan. Tetapi disunahkan dibantu untuk menghilangkan najis tersebut dengan sabun atau yang lain-lainnya. Dalam menghilangkan najis itu disunahkan. Adapun hukum gusalah, apa itu gusalah? Gusalah adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis atau khobas, untuk menghilangkan hadas atau khobas, itu hukumnya suci. Jadi hukumnya gusalah, air yang digunakan untuk membasuh, air yang jatuh sebab digunakan untuk membasuh mutanajis, itu hukumnya suci. Apabila tempat yang dibasuh itu juga sudah suci, maka hukumnya seperti hukum tempat yang dibasuh secara mutlak. Selanjutnya yang keempat, jadi gini, yang di yustasna atau yang dikecualikan dalam menghilangkan ain najis itu cuman khomer yang menjadi cuka dan almae, yaitu barang yang cairan yang terkena najis. Adapun yang lain-lainnya itu tidak. Sekarang yang keempat itu menjelaskan tentang wadah atau baju atau badan yang terkena najis sebab apa? Sebab khinzir dan kalb. Maka dibasuh, cara membersihkannya, yaitu ini menerangkan tentang najis mughalladah. Cara membersihkannya itu dibasuh 7 kali, dan salah satunya dengan debu atau tanah yang suci. Yang kelima menjelaskan tentang air kencing laki-laki, anak laki-laki yang belum makan kecuali air susu, dan umur anak laki-laki tersebut itu belum mencapai 2 tahun. Bagaimana cara mensucikannya? Ini berarti najis mukhaffafah. Cara mensucikannya yaitu dengan mempercikan air ke tempat yang terkena najis mukhaffafah tersebut. Sekiranya mempercikannya itu harus menyeluruh dan mengenangi, airnya percikan tersebut itu mengenangi tempat yang terkena najis tersebut. Adapun air kencingnya anak perempuan yang masih kecil itu berbeda hukumnya, enggak cukup untuk memercikan air. Jadi apa? Harus membasuh. Berarti kalau
air kencingnya anak laki-laki yang masih kecil itu cukup di percikan air, berarti ini hukumnya najis apa? Najis mukhaffafah. Adapun anak kecil perempuan itu hukumnya harus digusel atau dibasuh. Ini menunjukkan bahwa najisnya air kencing anak kecil perempuan itu hukumnya adalah najis mutawasithah, bukan mukhaffafah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yugsal min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Dibasuh air kencingnya anak perempuan dan cukup untuk memercikkan air kepada air kencingnya anak laki-laki. Jadi hukumnya berbeda. Apabila anak kecil laki-laki itu cara membersihkannya cukup dipercikan air. Tetapi kalau misalkan perempuan, anak kecil perempuan, maka harus dibasuh tempat yang terkena najis tersebut. Ingat ya, berbeda hukumnya. Sekarang menjelaskan tentang najis-najis yang dima'fu. Apa itu dima'fu? Dimaafkan, enggak apa-apa. Cuman hukum asal tetap najis, tetapi dima'fu. Paham ya? Barangnya tetap najis, tetapi dima'fu atau dimaafkan. Karena tidak ada najis yang suci, itu tidak ada. Maka wajib untuk menghilangkan najis dan menghindari najis tersebut di semua tingkah. Karena apa? Karena itu syarat sahnya suatu sholat. Jadi syarat sahnya suatu sholat itu untuk menghilangkan najis dan menghindarinya. Karena kalau ada orang sholat itu pakaiannya terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Baik itu najisnya ada di badan, atau ada di pakaian, atau ada di tempat untuk sholat. Apabila ketiga itu terdapat najis, maka sholatnya tidak sah. Tetapi syara atau syariat Islam itu memaafkan beberapa najis. Jadi walaupun terkena najis cuman dima'fu dan hukum sholatnya tetap sah. Karena apa? Karena susah untuk menghilangkannya, atau masyaqqah al-ihtiras anha, atau susah untuk menghindari najis tersebut. Yaitu apa aja najis yang dima'fu? Disebutkan sebagian. Yang pertama adalah percikan air kencing yang sedikit. Baik itu percikan air kencing yang sedikit itu terkena di badan, pakaian, atau dimakan. Selagi percikan air kencing itu sedikit, maka dima'fu. Contohnya apa? Ketika kita mau buang air kecil di masjid, kita lewat kamar mandi masjid yang terkadang itu tidak ada satirnya atau tidak ada pintunya. Ada percikan air kencing yang kita itu terkena orang, maka kalau misalkan air kencingnya itu percikan cuma sedikit, maka dima'fu najisnya. Yang kedua itu apa? Adalah darah dan nanah yang sedikit. Itu nggak apa-apa kalau terkena badan kita atau baju kita atau tempat kita. Sebagaimana dima'fu juga dari darah luka dan nanahnya luka. Jadi kalau kita terluka dan keluar darah atau keluar nanah, itu dima'fu, walaupun darah dan nanahnya itu banyak. Dengan syarat apa? Dengan syarat lukanya itu tidak disengaja. Misalkan kita jatuh, lutut kita terluka sampai mengeluarkan darah, itu walaupun lukanya mengeluarkan darah yang banyak dan terkena pakaian kita, terus kita sholat karena waktu itu terburu-buru,
maka apa? Maka kok sholat kita sah. Karena apa? Karena darahnya itu dimakfu. Dengan syarat apa? Dengan syarat tidak disengaja. Tapi apabila disengaja maka tidak dimakfu. Contohnya kita melukai lutut kita sendiri atau kita melukai tangan kita sendiri sehingga mengeluarkan darah. Nah, ini karena disengaja maka tidak dimakfu, hukumnya tetap najis. Jadi apa yang nomor 2 itu adalah darah dan nanah yang sedikit. Kalau misalkan darah dan nanahnya itu banyak maka tidak dimakfu. Selanjutnya apa? Darahnya luka dan nanahnya luka itu walaupun banyak itu dimakfu. Dengan syarat apa? Dengan syarat tidak disengaja. Lukanya itu tidak disengaja. Itu hukum darah dan nanah. Dan yang ketiga adalah air kencing hewan dan kotoran hewan yang mengenai biji-bijian. Itu juga dimakfu. Begitu juga kotoran hewan dan kencingnya hewan yang terkena mengenai susu di tengah-tengah pemerahan. Jadi ketika kita memerah susu dari sapi misalkan, kemudian itu si sapi tersebut mengeluarkan air kencing dan kena sedikit susu yang sedang kita perah. Kalau misalkan itu sedikit tidak banyak maka dimakfu, nggak apa-apa, susunya tetap suci dan juga tidak merubah susu tersebut. Apabila air kencingnya sapi tersebut terkena susu yang kita perah itu sampai merubah air susu tersebut walaupun sedikit, maka hukumnya najis, tidak dimakfu. Adapun yang keempat adalah kotoran ikan. Kotoran ikan itu juga dimakfu airnya. Selagi apa? Selagi tidak merubah kadar air. Jadi ketika kita mengumpulkan di suatu wadah, terus di sana wadahnya itu terkena kotoran ikan sehingga airnya itu kotor, maka tidak dimakfu karena sudah merubah. Tetapi kalau misalkan kotoran ikan tersebut tidak merubah kadar air, tetap bening, tidak merubah apapun, maka hukumnya dimakfu. Begitu juga dengan kotoran burung, itu juga dimakfu. Harus diperhatikan karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yang kelima adalah darah yang mengenai bajunya al-jazar. Apa al-jazar? Al-jazar adalah tukang jagal. Kecuali kalau banyak maka tidak dimakfu. Jadi ada profesi tukang jagal atau pemotong daging hewan itu ketika kena darah, kalau sedikit itu dimakfu, kalau banyak itu tidak dimakfu. Begitu juga dengan lumpur jalan yang terkena baju. Kita naik motor cepat-cepat terus sampai kecipratan air lumpur yang ada di jalan. Itu hukumnya tetap suci. Karena apa? Karena dimakfu. Yang ketujuh adalah mayit atau bangkai yang mana tidak memiliki darah. Apabila bangkai sesuatu yang tidak memiliki darah tersebut jatuh di sesuatu yang cair. Dengan syarat apa? Dengan syarat hewan yang bangkai tersebut itu jatuh dengan sendirinya dan tidak menyebabkan kepada berubahnya sesuatu yang cair tersebut. Contoh, apabila kita sedang minum teh, kemudian ada lalat itu terbang di atas teh tersebut dan jatuh ke teh kita tersebut, maka teh kita ini dimakfu, nggak apa-apa
Karena apa? Karena lalat itu adalah la nafsalaha sailah, sesuatu yang tidak ada darahnya, maka tidak apa-apa, tinggal kita buang. Selagi apa? Dengan syarat lalatnya itu jatuh sendiri, tidak kita jatuhkan sendiri, sengaja kita jatuhkan enggak, tetapi apa? Lalatnya ketika terbang itu jatuh sendiri dan tidak menyebabkan jatuhnya lalat tersebut itu berubahnya air. Sekarang hukum air sisa dari anak Adam atau hewan-hewan ternak atau yang lainnya, itu hukumnya seperti apa sisa airnya. Nah sekarang as-su'ru. Apa as-su'r? Itu adalah suatu sisa dari suatu wadah setelah diminum oleh peminumnya. Dari sisa air yang habis diminum itu namanya adalah as-su'r. Nah, bekas air anak Adam itu hukumnya suci. Paham ya? Karena apa? Karena anak Adam atau manusia itu adalah makhluk yang suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min la yanjus. Mukmin itu hukumnya tidak najis. Begitu juga dengan air bekas minum setiap hewan dan yang lainnya itu suci juga, atau sibak atau binatang buas itu juga suci. Air bekas minumannya itu suci. Tetapi ada dua pengecualiannya, itu apa? Air bekas minum babi dan anjing itu tidak suci. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum wadah. Al-awani itu adalah jam'un aniyah, yaitu wadah yang diletakkan di dalamnya suatu cairan dan yang lainnya. Seperti apa? Seperti mangkok atau apa, atau air gelas, ini disebut awani atau wadah. Sekarang hukum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, itu hukumnya apa? Pertama, hukumnya haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak di segala tingkah atau segala macam penggunaan. Segala bentuk penggunaan itu tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik itu digunakan untuk wudhu atau digunakan untuk minum. Kita pakai gelas yang terbuat dari emas untuk minum atau gelas yang terbuat dari perak untuk minum, itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya, kecuali lid-darurah, dalam keadaan darurat. Misalkan apa? Kita dalam keadaan sangat haus dan di sana tidak ada gelas apapun kecuali gelas yang terbuat dari emas dan perak. Nah, andaikan kita tidak minum, maka kita akan meninggal karena kehausan, maka diperbolehkan. Karena apa? Karena ini dalam keadaan darurat. Karena alasannya adalah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu sekalian itu menggunakan harir atau sutra. Begitu kan dibaj, itu juga tidak diperbolehkan. Dibaj itu semacam sutra juga. Dan janganlah kamu meminum di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan jangan kamu makan dari nampan yang terbuat dari emas dan perak. Sesungguhnya emas dan perak itu dikhususkan kaum kafir di dunia dan dikhususkan kepada kaum muslimin ketika di akhirat. Yang makan minum dengan emas dan perak itu hanya diperbolehkan untuk orang-orang kafir. Tetapi ketika di akhirat mereka akan masuk neraka dan tidak bisa melakukan seperti itu. Yang kita di dunia dilarang, tetapi besok ketika kita di surga masuk surga, ketika di akhirat kita masuk surga, maka kita akan menggunakan nampan atau piring-piring dan gelas-gelas yang terbuat dari emas dan perak. Itu sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan dikiaskan dari makan dan minum yang disebutkan di hadis tersebut kepada yang lainnya dari macam-macam penggunaan. Dan pengharaman penggunaan
wadah yang terbuat dari emas dan perak ini menyeluruh, baik itu laki-laki dan perempuan. Ya, baik laki-laki dan perempuan itu tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Berbeda dengan hukum sutra, menggunakan pakaian sutra. Itu kalau perempuan diperbolehkan, tetapi kalau laki-laki tidak diperbolehkan. Sekarang bagaimana hukum menggunakan wadah yang ditambal dengan emas dan perak? Maka hukumnya haram menggunakan suatu wadah yang ditambal dengan emas secara mutlak. Emas secara mutlak itu tidak boleh. Ada wadah bolong, kita tambal dengan emas, maka kita nggak boleh menggunakan wadah tersebut, baik kadar emasnya sedikit ataupun banyak. Sedangkan kalau misalkan penambalan dengan fiddah atau dengan perak, apabila tambalannya itu sedikit dan bukan untuk zinah atau pajangan atau hiasan, maka diperbolehkan. Jadi kalau emas hukumnya mutlak, baik tambalannya itu sedikit ataupun banyak. Tapi kalau misalkan perak, kalau banyak itu haram, kalau sedikit itu diperbolehkan. Dengan syarat apa? Dengan syarat bukan untuk hiasan. Kemudian bagaimana hukum menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari materi atau barang tambang yang mahal? Hukumnya itu seperti apa? Hukumnya itu boleh. Jadi boleh menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari materi-materi yang mahal. Seperti apa materi-materi yang mahal? Seperti permata atau mutiara atau kerang yang bagus. Karena apa? Karena tidak ada nas yang melarang untuk menggunakan wadah yang terbuat dari batu-batu mata tersebut. Jadi kita minum yang air dari gelas yang terbuat dari permata atau intan itu diperbolehkan. Ya, karena yang dilarang adalah dari emas dan perak saja. Karena apa? Karena dalilnya adalah al-aslu al-ibahah malam yarid dalil bit tahrim. Ada suatu kaidah, asal dari segala sesuatu itu hukumnya mubah atau boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkan sesuatu tersebut. Jadi segala sesuatu hukum asalnya itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Sekarang hukum menggunakan wadah yang telah digunakan oleh orang kafir itu bagaimana? Hukumnya boleh. Boleh menggunakan wadah dari selain orang muslim. Jadi orang muslim menggunakan wadah bekas dari orang kafir itu diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faghsiluha wa kulu fiha." Maka basuhlah wadah tersebut dan makanlah dari sana, dan pakailah wadah tersebut. Adapun perintah untuk membasuh, tadi kan hadisnya faghsiluha, basuhlah. Nah, amr, perintah dari membasuh tersebut itu hukumnya sunnah, istihbab, sangat dianjurkan. Andaikan kita tidak membasuh wadah yang bekas dipakai oleh orang kafir, tetap diperbolehkan, cuman disunahkan untuk membasuh terlebih dahulu. Karena apa? Ada ihtimal atau kemungkinan wadah tersebut itu telah kotor. Kotornya sebabnya apa? Sebab digunakan orang kafir untuk apa? Untuk memberi minum khamar atau untuk minum khamar, wadahnya bekas minum khamar, atau wadahnya bekas memakan daging khinzir atau kalab ataupun yang lainnya. Begitu juga dikiaskan dari diperbolehkan menggunakan wadah bekas orang kafir, diperbolehkan juga menggunakan baju dari bekas orang kafir. Kita beli baju di Amerika, andaikan beli baju bekas, boleh hukumnya
memakai baju tersebut, tetapi disunahkan untuk mencuci terlebih dahulu. Sekian dari saya dalam pertemuan yang ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.